untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Mutri Kunikmah, guru kelas 4 MIN 13 Blitar. Kali ini saya akan menerangkan materi ilmu pengetahuan alam tema 9 subtema 2, sumber daya alam sebagai modal pembangunan. Mari kita lihat video berikut ini. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang dikaruniai Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sumber daya alam yang sangat banyak dan beragam. Sumber daya alam Indonesia tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah memiliki kekhasan sumber dayanya masing-masing. Maka dari itu, kita harus bersyukur kepada Allah atas nikmat sumber daya alam ini. Sebelum kita membahas materi sumber daya alam sebagai modal pembangunan, alangkah baiknya kita ketahui dulu pengertian dari sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Menurut jenisnya, sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu 1. Sumber daya alam hayati. Yang kedua, sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, seperti hewan, tumbuhan, dan masih banyak lagi yang disediakan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini. Sedangkan sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya alam yang berasal bukan dari makhluk hidup, seperti angin, air, tanah, dan hasil tambang. Nah, sekarang kita sudah tahu apa pengertian dari sumber daya alam dan jenisnya. Adapun yang dimaksud dari sumber daya alam sebagai modal pembangunan adalah bahwa hasil dari sumber daya alam hayati dan non-hayati tersebut dijual atau diekspor ke negara lain, sehingga kita mendapatkan uang untuk membiayai pembangunan. Seperti apa pembangunan yang dapat dilaksanakan? Yaitu pembangunan jalan raya, pembangunan jalan tol, pembangunan bendungan, pembangunan jembatan, dan masih banyak lagi pembangunan yang dilaksanakan di negara Indonesia kita ini, yang semuanya bisa kita nikmati bersama-sama. Maka dari itu, marilah kita jaga sumber daya alam ini dengan baik, agar tetap bisa memberi manfaat bagi hidup kita semua. Bagaimana cara menjaga sumber daya alam agar tetap lestari? Yaitu 1. Reboisasi. 2. Menjaga kebersihan lingkungan. Yang ketiga, pembuatan terasiring pada lahan pegunungan. Yang keempat, membatasi pengambilan sumber daya alam yang berlebihan. Demikian penjelasan
warahmatullahi wabarakatuh.